Menuju informasi yang pertama, Saudara, oknum mantan Kepala Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas bernama Bidu Akamis terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria berusia 49 tahun tersebut ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2019. Dengan tangan terborgol, oknum mantan Kepala Desa Tangirang Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, bernama Bidu Akamis hanya bisa tertunduk lesu saat mengikuti press release pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang digelar oleh Polres Kapuas. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kapuas Ajun Komisaris Polisi Kristanto Situmeang saat memimpin press release pada Rabu 29 Desember 2021 mengatakan, oknum mantan Kades ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan karena tidak kooperatif sehingga dilakukan upaya penangkapan paksa pada 25 Desember 2021 kemarin. Dijelaskan Kasat Reskrim, tersangka diduga melakukan penyimpangan dana desa tahun 2019 yang dialokasikan untuk pembangunan desa Tangirang, yaitu diantaranya terjadi penyimpangan dana desa dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, posyandu, pembangunan sarana air bersih, peningkatan kapasitas kepala desa dan aparat desa, serta penyimpangan dana penyertaan modal desa. Di mana dalam penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut terdapat kerugian negara sebesar 731 juta rupiah lebih. Adapun menurut pengakuan tersangka, hasil dari penyimpangan dana tersebut digunakan untuk hiburan malam, berjudi, rental mobil, dan sebagian digunakan untuk biaya anak kuliah dan merehab rumah. Kita akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dana DD Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2019. Tersangka ya kita tetapkan satu orang. Nama tersangka adalah Bidu Akamis. Jadi mantan kepala desa yang kita tetapkan sebagai tersangka. Modus operandinya, jadi ada anggaran dana desa itu hampir 1 M-an. Jadi kita akan proses penyelidikan dari hasil audit kerugian BPKP, kita menghitung kerugian negara. Jadi BPKP mengeluarkan penghitungan kerugian negara itu sebesar 731.190.000. Nah, karena tersangka ini dari awal tidak kooperatif, dipanggil tidak pernah datang, maka kita lakukan upaya paksa pada tanggal 25 Desember kemarin pada saat pas hari Natal. Jadi kita tangkap dia di Sehanyu, lagi di pondok Melawi. Sementara itu, akibat perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun penjara. Dari Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati, Dayak TV mengabarkan.